Karena pada tahun 1991 itu hancurnya piala menjadi simbol runtuhnya sang raksasa Uni Soviet. Tahun 1990, Uni Soviet sedang diambang kehancuran. Terlihat orang-orang di negara Estonia sedang demo menuntut kemerdekaan. Negara-negara yang tergabung dalam Uni Soviet ingin memisahkan diri. Di tengah kondisi yang sedang kacau balau, turnamen basket antar negara Uni Soviet tetap akan digelar. Besoknya, di lapangan tim basket dari negara Estonia yang bernama tim Kalev sedang berkumpul. Pelatihnya namanya Jack dan ada Riho asisten pelatih. Ada Kusma di kapten, Gert, dan atlet-atlet lainnya. Setelah briefing singkat, latihan pun dimulai. Päkapikud võiksid vähemalt füüsiliselt, hea küll loodus pole meile pikkust andnud. Ütle läks. Läks! Besok pagi, di depan gedung olahraga, teman Jack datang lalu meminta Jack tak ikut kejuaraan basket Uni Soviet. Saat ini, negara sedang berjuang untuk merdeka. Kita harus memboikot segala hal tentang Uni Soviet. Jika tetap ikut kejuaraan, maka akan dianggap pengkhianat. Mendengar hal itu, Jack sangat tidak peduli. Di sisi lain, di lapangan terlihat Kusma sedang berlatih bersama Gert. Kusma ini jago main basketnya. Syutingnya pasti selalu akurat. Kusma memberitahu Gert, bermain basket gak cuma pakai otot, fisik, tapi juga pakai hati. Besok siangnya, sebelum latihan, Jack memberitahu para atlet kemarin dia dapat telepon ancaman dari orang tak dikenal agar mereka mundur dari turnamen Uni Soviet. Jack lalu bertanya kepada timnya apakah mereka mau lanjut, walaupun sebenarnya dia tak peduli. Baginya, basket tetap basket, tidak ada hubungannya sama politik. Tapi jika timnya keberatan, maka dia akan mundur. Awalnya, para atlet bimbang, takut keluarga mereka ikut kena masalah. Namun, setelah diskusi panjang, semua sepakat akan tetap melanjutkan turnamen. Beberapa hari kemudian, kabar tentang tim Kalev tersebar ke seluruh penjuru negeri. Sepulang ke rumah, Jack dapat banyak surat hinaan dari warga. Jack pun tak peduli. Di dalam, istrinya bilang, dari tadi ada tamu sudah menunggu. Ternyata itu pebasket bernama Sergei. Sergei ini mantan anggota tim Jack saat dulu masih jadi pelatih tim Rusia. Sergei berkata dia sedang butuh uang. Dia ingin bergabung ke tim Kalev. Jack bingung, sebenarnya dia ingin menolak. Jika sampai ketahuan di timnya ada orang Rusia, warga Estonia pasti akan semakin marah. Tapi karena Sergei mainnya bagus, Jack nekat menerimanya. 1 minggu kemudian, turnamen basket Uni Soviet pun digelar. Di pertandingan kali ini, tim Kalev langsung berhadapan dengan salah satu tim Rusia. Sayangnya di pertandingan itu, Kalev kalah. Di ruang ganti, Jack terus memarahi timnya. Kemarin mereka semangat, kenapa pas tanding malah kalah? Padahal tim lawan gak jago-jago amat. Untungnya baru fase grup, belum fase gugur. Mendengar omelan itu, para tim cuma tertunduk diam. Keesokan harinya, pengurus tim Kalev mengumpulkan semua atlet, lalu mengusulkan gimana kalau di pertandingan besok kita menyogok tim lawan. Tapi jangan sampai ketahuan Jack. Sekarang poin tim kita masih 0. Bila sampai kalah lagi, mereka akan gugur dan warga Estonia bakalan ngamuk. Pilihan satu-satunya cuma menang, minimal sampai di posisi 4 besar. Jangan baru mulai udah gugur. Karena belum pada gajian, si pengurus akan menyogok pakai uangnya dulu. Nanti setelah bonus turun baru diganti. Mereka pun yang tak punya pilihan terpaksa menurut. Murepilved ainult kuhjuvad ja edan.
Kalev korvi siit juurde ei saa. Surve on äärmiselt tugev. Kuusma, sõrm püsti. Strateegiliselt tule ära! Ja kolmene teele ja see läheb. Kuusma läheb, paneb ise katte. Äkki tillitame need kõik ära! Sesuai rencana, tim Kalev menang. Besok siangnya, setelah pembagian bonus, Riho bingung. Kenapa para atlet keluar dari kamar si pengurus? Waktu diperiksa, ada uang bonus menumpuk di meja. Riho sadar mereka telah menyogok pemain lawan. Ia lalu ingin melapor, tapi karena kondisi Jack juga sedang menghadapi tuntutan pengurus, Riho tak tega dan memutuskan menyimpan rahasia itu. Besoknya, Jack diserbu wartawan. Dia dianggap pengkhianat gara-gara di pertandingan kemarin timnya ada atlet asal Rusia. Tanpa menjawab apapun, Jack langsung pergi. Dan ketika pulang, Jack panik kenapa ada polisi di rumahnya. Istrinya juga sedang membereskan pecahan kaca. Ternyata tadi ada beberapa orang melempari batu ke arah rumahnya. Dan malam harinya, Riho berkunjung membantu memperbaiki jendela. Jack di situ curhat. Sekarang dia ragu apakah tim kita harus meneruskan turnamen atau berhenti. Istri Jack yang nguping lalu datang. Dia langsung marah. Kalau mau mundur harusnya dari awal. Kemarin tim Kalev udah menang, jadi harus lanjut sampai juara 1. Mendengar kalimat itu, Jack dan Riho kembali bersemangat. Jack lalu bilang sebenarnya dia punya rencana agar tak dicurigai jadi pengkhianat karena di timnya ada pemain Rusia. Gimana kalau kita rekrut juga pemain dari negara musuh bebuyutan, yaitu Amerika. Dengan begitu, masyarakat akan menganggap kita netral. Riho pun setuju. Besoknya, Riho mulai membagikan tiket gratis agar warga bisa nonton langsung. Setelah pebasket kulit hitam dari Amerika bergabung, semua latihan tim Kalev direkam dan disebarkan ke publik. Beberapa hari kemudian, tibalah di pertandingan selanjutnya. Kali ini, tim Kalev berhadapan dengan tim ibu kota Uni Soviet, yaitu Moskow. Keegi ei jõua, seeska mängija lõpetab endiselt rabe. Kuusma palliga. Kuusma kolmene ja see läheb. Kiirrünnaku uhkes üksinduses. Ja platsile läheb äkki pingile jäänud mängumees. Saame kohe lauapalli kätte. Nüüd on koht olemas. Kõik on täiesti vaba. Ja esimesed kaks. Mehed ja lainatakse kerge korviga. Avaldab tugevat survet. Jackson, go. Tim Kalev menang. Selesai pertandingan, Gert pulang bersama sang ayah. Meski hari ini ayah datang menonton, namun sayangnya Gert tak bertanding. Gert curhat setelah bergabung, sebenarnya dia belum pernah bertanding sama sekali. Dia udah coba ngomong sama pelatih, tapi cuma didiemin. Ayah pun coba menenangkan. Dulu ayah juga pemain basket, mungkin sekarang pelatih ingin Gert belajar dulu dari pemain-pemain senior. Mendengar hal itu, Gert sedikit tenang. Pertandingan demi pertandingan selanjutnya, tim Kalev terus menang. Siang itu di ruang pelatih, Jack, Riho, serta para tim menonton berita di TV tentang tentara Uni Soviet menggunakan tank untuk menyerang negara-negara yang demo menuntut kemerdekaan, termasuk Estonia. Melihat kejadian itu, semua terdiam tegang. Besoknya, Jack mengumpulkan seluruh tim, lalu memberitahu mungkin lebih baik tim Kalev mundur dari kejuaraan. Kuzma sang kapten pun marah. Dari awal, Jack yang bilang kita tak ada hubungannya dengan politik, kenapa sekarang malah mundur? Padahal tinggal beberapa pertandingan lagi kita akan jadi juara. Kuzma lalu pergi dari sana. Malamnya selesai latihan, Sergei berterima kasih pada Jack yang telah menerimanya bergabung dalam tim walaupun dihujani banyak kritik.
Jack menjawab tak ada yang salah dengan Uni Soviet atau bukan Uni Soviet. Dari dulu, orang-orang memang selalu berperang dan berpolitik. Namun dalam basket, setiap orang berhak main dimanapun dan kapanpun. Mendengar itu, Sergei terharu. Mihhail Gorbatšov on USA asuu hakanud taanduma. Ma tean neid. Abipalveid on kuulda. Nõukogu Mis sa teeksid? Nad läksid tanki. Setelah berhari-hari menunggu, siang itu di radio terdengar berita kalau tentara Uni Soviet telah ditarik mundur dan kondisi sekarang sudah mulai tenang. Tak lama kemudian, teman Jack menelepon lalu mengabarkan jika tim Kalev ingin kembali meneruskan kejuaraan. Inilah waktu yang tepat. Besok lusa, tim Kalev kembali bertanding. Finaalis Kiievi ASK-s kohtub 2 Balti hiidu omavahel ja tugevalt on Kalev on tagasi. Tim Kalev menang lagi. Ketika konferensi pers, para wartawan Estonia terus menyudutkan. Mereka bertanya kenapa di tim Kalev ada pemain Rusia dan Amerika. Kenapa tim Kalev kembali ikut kejuaraan Uni Soviet padahal sedang diboikot. Banyak pertanyaan-pertanyaan tajam lainnya. Jack yang muak balik bertanya, sebenarnya apa mau kalian? Kami di sini cuma mau bertanding dan menang, bukan berpolitik. Jika tak suka, lebih baik mulai sekarang tim Kalev tak akan menemui wartawan lagi. Mendengar hal itu, semua wartawan langsung diam. Minggu depannya di semifinal, lagi-lagi tim Kalev memimpin jalannya pertandingan. Di tengah pertandingan, Kuzma cedera. Tim Kalev pun kalah. Beruntungnya, sekarang sistemnya sudah berbeda. Di semifinal dan final, sistemnya best of 3. Jadi, para tim akan bertanding sebanyak 3 kali. Siapa yang bisa menang 2 kali, maka akan lolos ke final. Namun, meski punya kesempatan 2 pertandingan lagi, tanpa kehadiran Kuzma, tim Kalev akan sangat kesulitan. Berhari-hari, Kuzma hanya bisa menonton temannya berlatih. Hingga akhirnya hari pertandingan pun tiba. Di ruang ganti, melihat Kuzma kesulitan pakai sepatu, Kurt langsung membantu. Kurt bisa mengerti bagaimana perasaan Kuzma. Sepanjang pertandingan, tim Kalev kesulitan dan ketinggalan jauh. Karena tak punya pilihan lain, Jack terpaksa menurunkan Kuzma meski masih cedera. Tõesti varjus, kas nüüd? Kuusma ja otsib Tiiksop, kellel see jälgi ja Kuusma jääb täiesti vabaks, jätkab sealt, kus tal eelmine mäng pooleli. Söötab ääre peale, ta läheb ise päris spordihallis rõkka. Kuusma olid see mäng juba täielikult Kalevilt. Nüüd kuulda, veel kombineeritakse, nageliseb Kuusma on ebainimlik tahe. Veel üks kaugmise, see on 107-90. Tim Kalev akhirnya menang. Di pertandingan ketiga, Kuzma sudah sembuh total. Tim Kalev pun menang lagi dan masuk final. Beberapa hari kemudian, tiba di mana hari pertandingan final pertama. Kali ini, tim Kalev berhadapan dengan tim Rusia yang paling kuat. Ja vabaviskest veel punkt Spartaku. On vaja vahetada. Kodumeeskond ollakse nüüd vahetada ja nüüd on võimalik kiirrünnak. Otsitakse, tehakse kapteid. Kalevi Spartakil on tuntav kodusaali eelis. Ja 3-punktilise teele ja see on see. Käe vahele ja nüüd omakorda Spartak praktiliselt peab tänek ja... Kui ma näitan sõrmedega risti. Pea. Nii et kui ma...
Tapi tim Kalev menang. Saat Jack salaman, pelatih tim Rusia bilang dia sudah tahu tentang kasus penyuapan di babak kualifikasi. Perbuatan Jack itu sangat memalukan. Jack pun bingung. Di ruang ganti, para pemain tim Kalev masih merayakan kemenangan mereka. Tak lama kemudian, Jack datang lalu bertanya, apakah benar mereka menyuap? Karena tak ada yang mengaku, akhirnya Rio menceritakan semuanya. Mendengar itu, Jack benar-benar kecewa. Dia ingin sekali marah dan memaki-maki. Mungkin kasus ini tak ketahuan, namun dia tetap kecewa. Kenapa orang jujur tak bisa jujur? Kenapa orang baik harus curang? Semua pemain pun terdiam menyesal. Karena sudah terlanjur, Jack terpaksa memaafkan dan berkata, jika kalian merasa bersalah, maka tebuslah dengan kemenangan pertandingan besok. Keesokan harinya, pertandingan final kedua dimulai. Kuinka väga pikad mängijad. Punkti oma vana meeskonna vastu, kui Kalev. Ja veel Petra ja kui tõsine see olla võib? Kalev on küll ees, aga Spartak. Ja ometigi. Kalev järsib söödu taha, lõitakse taga ees. Rünnakul hoitakse head kiirelt kolmene teele. Spartak saab kogu aeg värske kõigi teha. Spartakil on hädasti vaja pall kiirelt. Tim Kalev menang dan jadi juara di turnamen terbesar se-Uni Soviet. Namun, di tengah kegembiraan itu, pialanya tak sengaja jatuh dan pecah berkeping-keping. Tapi Jack dan para pemain serta seluruh warga tetap bergembira. Rakyat Estonia bukan hanya merayakan kemenangan, tapi juga merayakan kemerdekaan. Karena pada tahun 1991 itu hancurnya piala menjadi simbol runtuhnya sang raksasa Uni Soviet.